Gue Farman Disokin balik lagi di Skutomotif. Dan akhirnya surat-surat Lambretta gue dateng. Tapi cuma STNK dan plat nomor. Hehe. Tapi sayangnya BPKB-nya belum. Baru tadi siang nih diantar STNK dan plat nomor. Wow, udah berapa lama ya? Gue inget banget 8 Oktober 2019 motor ini datang ke rumah gue. Dan lu bisa lihat di video sebelumnya yang gue bahas tentang Lambretta. Oke, jadi kalau misalnya lu pengen lihat video tentang Lambretta, reviewnya, tapi bukan pas riding, sebelumnya udah pernah gue upload dan gue bikin ya. Linknya ada di deskripsi ya. Silakan klik dulu buat nonton. Selama berapa bulan ya? November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 9 bulan. Akhirnya STNK dan plat nomor hadir. Udah kayak orang mau melahirkan ya. 9 bulan men nunggunya. Surat cuma STNK dan plat nomor. BPKB-nya belum. Katanya sebulan habis hari ini ya. Sekarang tuh tanggal 15, mungkin sebulan lagi 15 Agustus ya. Kita lihat apakah benar-benar dikasih BPKB-nya ke gue. Oke. Jadi ketika Lambretta datang di Indonesia tuh salah satu orang yang antusias adalah gue ya. Karena sebelumnya tuh Lambretta mengeluarkan motor yang masuk di Indonesia juga lewat importer umum ataupun perorangan. Dan menurut gue tuh kayak agak kurang ya. Lampunya bulat. Ya, tapi ketika yang datang nih V200 spesial, gue sangat kayak, wah ini gue harus beli sih. Makanya pas launching pertama, itu gue langsung DP. Gue lunasin itu ketika motor mau datang, gitu. Nah, pada akhirnya ya gue semangat dong, wow gue punya Lambretta yang V200. Tapi ternyata kesenangan gue tuh terhenti di penantian surat-surat. Gue tidak mengerti ya apa masalah perusahaan yang mengimpor Lambretta ke Indonesia ya. Tapi maksud gue ini mereknya udah oke loh, Lambretta gitu kan. Dan antusiasme orang-orang di Indonesia akan motor ini itu gede banget. Tapi sayangnya itu tidak bisa diakomodir sama ketersediaan, terus kepastian kapan dikirim surat-suratnya. Itu sayang sekali loh. Gue cukup menyayangkan hal itu sih. Dan gimana ya, yang kerja di Lambretta tuh kan ada beberapa temen gue gitu kan. Dan gue bukan tipikal orang yang ngejar tiap hari gitu, enggak sih, kayak nanya kapan, berapa bulan. Oh, berapa bulan kemudian ini akan datang suratnya. Nah, ketika janjinya itu udah sampai tenggat waktu, gue tagih lagi, ya wajar aja sih. Jadi yang lucunya soal Lambretta ini adalah waktu itu gue pernah nge-tweet soal penantian gue soal surat-surat si Lambretta ini. Terus Twitter itu diangkat sama Detik, dijadiin berita. Nah, banyak tuh yang akhirnya kayak, oh bang gue juga bang, oh bang gue juga bang. Bahkan kalau lu lihat Lambretta Indonesia ya, Instagramnya, komennya, gue yakin admin tuh kayak nggak bakal tega untuk bacain komennya. Karena penuh makian. Dan ini gosipnya bahwa Lambretta ini akan dialihkan sama perusahaan lain atau dibeli sama perusahaan lain. Ketika gue tanya sama teman gue sih, mereka juga nggak tahu menahu soal hal itu ya. Jadi buat teman-teman nih, saran gue adalah ketika memang lo beli Lambretta dan lama gitu kan, memang ada hak lo untuk menagih hal itu gitu kan. Cuman sekali lagi nih ya, banyak orang tuh yang ya memang cuma kerja aja, memang cuma sebagai pegawai gitu kan. Dia tidak punya kuasa untuk menentukan kapan surat-surat ini keluar gitu kan. Yang pasti kan memang harus bosnya yang di atas ya. Ini analisa gembel gue gitu. Ya jadi begitulah kesenangan gue dan kepuasan gue tuh mungkin baru sampai tahap 60% ya, karena BPKB-nya tuh belum datang. Jadi masih deg-degan gitu kan. Ini gue berpikir ya, kalau misalnya memang sangat-sangat bermasalah gitu kan Lambretta di Indonesia gitu kan. Terus ketika motor-motor yang sudah ada, atau bahkan orang-orang yang udah DP tapi motornya belum datang, itu gimana nasibnya ya? Ya semoga cepet kelar aja deh ya. Semoga cepet kelar gitu kan. Jadi buat Lambretta Indonesia gitu kan, tolonglah. Banyak orang-orang tuh yang nasibnya sama seperti saya. Jadi tolong dibantu ya, prok tolong dibantu, prok. Oke, kemarin udah gue bahas soal Lambretta, soal body, soal fitur-fiturnya segala macam. Sekali lagi, kalau misalnya lu belum nonton episode itu, langsung aja klik link di bawah, ada episode membahas soal Lambretta. Dan sekarang hari ini
Selain curhat soal motor ini, gue pengen yang namanya tes sambil jalan-jalan. Kira-kira enak apa enggak sih? Lambretta V200 2019. Oke, mari pertama kita ngomongin soal dimensinya. Motor ini punya panjang 1890 mm dengan lebar 695 mm, tingginya 1130 mm, jarak sumbu rodanya 1340 mm, tinggi tempat duduk 800 mm, dan berat 134 kg. Ya pas lah buat badan gue, dan gak terlalu jingke kalau lagi berhenti pas macet. Oke, sekarang kita ngomongin mesin. Agak aneh nih hitungannya. Lambretta V125 punya kapasitas mesin 124,7 cc. Sedangkan motor ini V200 punya kapasitas mesin 169 cc. Ini kenapa nggak V170 aja sih? Kenapa harus V200? Pelit amat. Tapi enaknya mesin ini sekut banget buat ngebut dan stabil. CVT-nya pun gak berasa ngeden ketika macet-macetan. Cuma gak tahu kenapa pas macet-macetan agak kesulitan ngimbangin motor ini dibandingkan Vespa S gue. Dan untuk joknya pun nyaman lah di pantat gue yang lumayan bohai Shakira ini ya. Oke, balik lagi ke ngebut nih. Untuk di jalanan yang bergelombang, gue ngerasa shocknya tuh keras banget. Agak enak aja nih kalau kelamaan. Apa karena shock belakangnya V200 ini double shock? Karena V125 itu single shock? Nggak tahu juga sih. Oh ya, satu hal, pas ngebut mesin ini agak berasa kasar. Ya mungkin aja belum diservis kali ya. Karena kan ini ngendep doang selama 9 bulan di rumah gue. Untuk bahan bakar, motor ini punya kapasitas tangki di 6 liter. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya di 34,5 km per liter. Boros apa enggak ya? Nah ini nih, gue udah lupa nih ukuran boros apa kagaknya buat motor. Sekali lagi, apakah Lambretta layak dibeli? Dengan harga 52 juta untuk V200 sih oke-oke aja ya. Cuma selain duit yang harus disiapkan, juga kesabaran menunggu surat-suratnya. Oke, segitu aja. Terima kasih yang udah nonton Sekutomotif. Sampai jumpa di Sekutomotif berikutnya. Salam jempol kejepit. Ini gimana nih, nggak kelihatan nih. Salam jempol kejepit. Nah gitu deh pokoknya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. BPKB-nya belum. Bentar ya. Ada bit ember. Ya Allah, pesawat. Tadi motor bit ember, sekarang pesawat. Rame amat nih, bubaran pabrik bagaimana sih?